wabarakatuh. Fatiha ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin thumma ila ruh masyayikhina wa li abaina wa li ummahatina wa liman lahu haqqun alaina bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ila darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Kepada puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, sehingga di waktu yang insya Allah penuh dengan barakah kita berhasil dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir dalam keadaan sehat walafiat, yang ada penyakit insya Allah dari ibu-ibu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada hajat dunia akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita akan mendengar daripada biografi istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-6. Setiap bulannya insya Allah kita ulang istri Nabi itu namanya, biar ibu ingat dan lupa. Istri Nabi yang pertama Khadijah, yang kedua Aisyah, yang ketiga Saudah, yang keempat Hafsah, yang kelima Zainab juga namanya, yang keenam yang kelima Ummu Salamah, yang keenam Zainab, dan sekarang ini kita berada yang ketujuh. Yang ketujuh juga namanya Zainab. Jadi Nabi itu punya istri dua yang namanya Zainab. Ini pilihan wanita kalau mau ngasih nama ke anak cucu kita, banyak pilihannya kan. Salah satunya Zainab, karena dua istri Nabi bernama Zainab. Zainab bintu Jahshin, ayahnya bernama Jahash. Zainab ini sepupu Nabi besar Muhammad SAW, karena ibu beliau bernama Umaymah bintu Abdul Muttalib bin Hashim. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Berarti Abdullah ayah Nabi itu saudara dengan Umaymah. Umaymah ini siapa? Ibunya Siti Zainab, istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sambungannya di situ. Ismuha Barrah.
Sebagian ulama sejarah mengatakan namanya sebelum dirubah oleh Nabi menjadi Zainab itu namanya Barrah. Namun ketika sudah menikah dengan Nabi dirubah oleh Nabi. Jadi apa hukumnya merubah nama? Kalau sebelum dirubah nama kita kurang bagus, boleh kita untuk merubah nama. Boleh untuk merubah nama. Atau misalkan namanya sebelum dirubah tidak ada artinya, boleh untuk dirubah namanya. Dan Nabi itu suka merubah nama, termasuk manhaj beliau ketika ada yang baru masuk Islam namanya kurang bagus misalkan, atau artinya tidak bagus, sama Nabi dirubah sama Nabi Muhammad SAW. Istri Nabi itu 2 yang dirubah sama Nabi namanya. Nanti kita akan dengar juga biografi dari salah satu istrinya yang lain yang dirubah sama Nabi. Kenapa nama ini dirubah oleh Nabi? Karena kaitan nama dengan orang yang diberi nama itu sangat kuat. Jadi kalau kita sekarang sudah punya cucu, punya anak, jangan sembarangan kasih nama. Karena kata Nabi, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum. Kalian itu nanti dipanggil di hari kiamat dengan nama-nama kalian. Fa'ahsinu asma'akum wa asma' auladikum. Kata Nabi, maka perbaguslah nama kalian dan nama anak-anak kalian. Bahkan beliau mengatakan termasuk kasih sayang, tanda bakti orang tua kepada anaknya memberi nama yang bagus. Sebelum kita kasih makan, susu, jajan buat anak, itu kita kasih nama anak kita yang bagus, itu tanda sayang orang tua kepada anak tersebut. Itu kata Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Nabi suka merubah nama. Ada sahabat yang datang. Ini sahabat juluk namanya Zaid, julukannya Al-Khail. Al-Khail itu kuda artinya. Zaid kuda. Ini kan julukan yang kurang bagus. Manusia dikasih julukan dengan nama binatang. Karena dia suka dengan kuda, akhirnya dijuluki sama teman-temannya dengan Zaid kuda. Ketika masuk Islam dirubah sama Nabi, bukan Zaid Al-Khair, tapi Al-Khair, diganti pakai roh. Artinya berubah dari kuda menjadi baik. Zaid orang yang baik, kata Nabi Muhammad SAW. Di memberi nama yang baik itu akan ada efeknya pada cucu dan anak kita. Kalau namanya baik, insya Allah anak tersebut akan menjadi anak yang baik. Namanya kita beri nama yang bagus dengan nama orang-orang soleh misalkan, atau nama Nabi utusan Allah. Kita beri nama Muhammad, kita kasih nama Ahmad, atau kita kasih nama Ibrahim. Nama-nama orang yang disayangi oleh Allah, insya Allah anak tersebut akan menjadi orang yang disayangi juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sembarangan memberi nama. Merubah nama tidak apa-apa. Kita mau merubah nama tidak apa-apa. Tapi susah, Habib, misalkan di KTP mau dirubah susah, di KK mau dirubah susah, tidak masalah. Di kuburan atau di akhirat itu bukan mengikuti nama KTP, bukan nama KTP. Oh, nama KTP-nya fulana. Di akhirat atau di kuburan ikuti, tidak. Jadi kalau kita mau rubah walaupun susah, merubah nama di KK atau KTP tidak masalah. Yang penting di sisi Allah nama kita nama yang bagus. Jadi Zainab ini nama aslinya bukan Zainab, Barrah. Barrah ini artinya bagus. Sebenarnya arti Barrah adalah
adalah orang yang baik atau kebaikan. Cuman kenapa dirubah sama Nabi? Karena Nabi itu orangnya tidak suka ada yang pesimis, tasya'um. Nabi itu selalu optimis, tafaul. Kata Nabi, nanti kalau misalkan ditanya mana Zainab, mana Barrah, kebaikan, oh kebaikan keluar dari rumah, Nabi tidak mau. Nabi ingin kebaikan selalu ada di rumah. Jadi sama Nabi, Zainab namanya jangan Barrah, tapi ganti Zainab. Biar Barrahnya, kebaikannya tetap ada di rumah, tidak pernah keluar dari rumah. Ya, karena nanti kalau ditanya mana Barrah, mana kebaikan keluar, berarti di rumah tidak ada kebaikan. Begitu. Itu yang tidak disukai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zawajuha bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Zainab bisa menikah dengan Nabi? Ini Zainab yang kedua. Gampang tuh cara ngapalnya. Bedanya apa Habib? Zainab pertama sama Zainab kedua. Bedanya Zainab yang pertama meninggal di zaman Nabi. Zainab yang pertama meninggal di zaman hidupnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Zainab yang kedua meninggal setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gampang cara membedakannya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya semua istri Nabi atau 10 dari istri Nabi itu statusnya sudah menikah semua, janda. Zainab sebelum menikah atau dinikahi oleh Nabi besar Muhammad SAW, beliau sama Nabi dinikahkan kepada sahabatnya yang bernama Zaid. Zaid ini kalau ibu-ibu pernah baca sejarah, kalau pernah ya, Zaid itu adalah budak atau hamba sahaya yang dimiliki oleh Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Siti Khadijah ketika menikah dengan Nabi punya budak yang bernama Zaid. Zaid ini disukai oleh Nabi. Nabi suka sama Zaid, baik orangnya, rajin orangnya. Akhirnya sama Siti Khadijah dihadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena budak atau hamba sahaya itu sifatnya seperti barang, dijual belikan, diwariskan, boleh juga dihadiahkan, bisa juga dilepaskan atau dimerdekakan. Itu sifatnya budak dulu tuh gitu. Zaid tadi sama Siti Khadijah dihadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nabi saking cintanya sama Zaid, sama Nabi dimerdekakan dan diangkat menjadi anak. Zaid ini itu sama Nabi diangkat menjadi anak. Dan pada saat itu, ini Nabi belum jadi Nabi, sama Nabi dinisbatkan kepada dirinya Zaid bin Muhammad. Padahal bukan anak Nabi, tapi diangkat anak. Walaupun nanti hukum ini diharamkan oleh Allah setelah itu, nanti kita sebutkan. Jadi Zaid bin Muhammad diumumkan sama Nabi di depan orang Mekah, ini Zaid aku akan jadi anak. Dari sekarang kalian panggil Zaid bin Muhammad. Dia mewarisiku dan aku mewarisinya. Hukum itu berlanjut bertahun-tahun sampai Nabi diutus oleh Allah menjadi Rasul, sampai Nabi hijrah ke Madinah, masih tetap Zaid bin Muhammad, anaknya Nabi Muhammad SAW. Namun ketika Zaid menikah dengan Siti Zainab, jadi sama Nabi Zaid dinikahkan dengan Siti Zainab. Siti Zainab ini dari bangsa Quraisy, dari bangsa dermawan, orang yang suka memberi makan, memberi hadiah ke orang lain, orang kaya dan punya nama. Keluarga Siti Zainab ketika Nabi melamar Zainab untuk Zaid itu agak berat. Kenapa? Karena Zaid ini kan mantan budak, tidak kufu, tidak setara menurut mereka. Mereka agak berat, ingin menolak permintaan Nabi
sebelum mereka menolak turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kata Allah, tidak boleh bagi setiap orang mukmin dan mukminah kalau Allah dan utusannya sudah memutuskan satu hukum, satu perkara, untuk pilih-pilih lagi. Jadi kalau Allah sama Nabi sudah bilang A, Allah sama Nabi sudah bilang B, kita wajib ikut B. Tidak boleh pilih-pilih kalau sama Allah. Syariat mengatakan wajib, hukumnya wajib. Syariat mengatakan haram, berarti hukumnya haram. Tidak boleh pilih-pilih. Yang enak diambil, yang tidak enak tidak diambil. Nah, sekarang banyak begitu. Ibadah ini, Ustaz, yang semangat ibadah ini misalkan pergi majlis taklim, sholat bu, tidak semangat Ustaz, tidak sholat, percuma bu. Pergi majlis taklim, bahasa Palembang itu ragam, tapi itu ragam semangat. Dari sebelum maghrib sudah siap gitu, mau pergi majlis taklim, tapi sholat misalkan banyak bolongnya, na'udzubillah min, tidak boleh begitu. Misalkan puasanya rajin Senin Kamis, tapi sholatnya juga banyak bolong, percuma. Infaknya banyak, puasanya Ramadan bolong, sholatnya bolong, buka aurat kemana-mana, percuma. Tidak boleh agama dibagi-bagi. Yang membagi-bagi agama, yang suka memisah-misahkan ajaran dari Tuhan, itu sifatnya orang Yahudi. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Yahudi itu yang mereka suka, mereka katakan oh ini dari Allah. Yang mereka tidak suka, tidak mereka kerjakan. Yang mereka sukai dari utusan Allah, mereka iman kepada mereka. Yang mereka tidak sukai, mereka bunuh. Nabi Musa, oh mereka iman sama Nabi Musa. Sama Nabi Yahya Zakaria, mereka sembelih, tidak mau iman. Itu Yahudi. Jadi yang suka memisah-misahkan agama, itu namanya bukan Muslim. Bisa, naudzubillah min dzalik, takutnya nanti keluar dari agama. Ya, jadi tidak boleh pilih-pilih. Yang wajib lakukan semua, yang haram tinggalkan semua. Itu perintah Allah, perintah Nabi Muhammad SAW. Karena yang wajib dan yang haram itu yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi di dalam hadis qudsi, Allah berkata, yang paling aku senangi dari hambaku ketika mereka melakukan hal-hal yang wajib. Kita ini bu, kadang ditipu oleh setan. Setan itu bisa menipu Bani Adam dengan berbagai macam cara. Salah satunya misalkan kita disemangatkan untuk beramal-amal yang sunnah, atau kita diajak oleh setan tadi untuk melakukan amal yang tatawwu, yang bukan wajib. Contoh seperti hadir majlis ta'lim, oh disemangati sama. Tapi pas sholat kita dicegah sama setan. Begitu. Pergi majlis ta'lim kita rajin, tapi habis itu kita masih ngomongin orang dari belakang. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan tertipu dengan setan. Itu termasuk cara setan menipu kita. Kadang setan menipu orang ahli ibadah. Di malam hari sama setan diajak untuk baca Al-Quran, namun setengah jam sebelum masuk waktu subuh tidur itu orang. Tinggal sholat subuh, bangunnya zuhur. Ngapa bangunnya zuhur? Semalam habis baca Quran. Tinggal setengah jam masuk waktu subuh baru tidur. Bangun-bangun sudah sholat zuhur. Nah, itu termasuk tipu daya setan. Baca Al-Quran semalaman tidak wajib, tapi sholat subuh itu hukumnya wajib. Jadi begitu. Yang harus kita lakukan, tidak boleh kita tinggalkan apapun alasannya, adalah hal-hal yang wajib. Sisa waktu kita masih kita mampu untuk melakukan yang sunnah,
kita lakukan yang sunnah, yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Zaid tadi sama Nabi dilamarkan Zainab untuk Zaid. Keluarganya agak berat sampai turun ayat suci Al-Quran. Akhirnya keluarganya ridha menerima untuk Zaid menikahi putri mereka Zainab. Nikahlah Zaid dengan Zainab. Karena memang nasab mereka, keluarga mereka tidak setara, maka hubungan mereka tidak harmonis. Makanya dalam pernikahan itu ibu ada namanya kafa'ah. Apa itu kafa'ah? Kafa'ah itu setara. Kafa'ah yang wajib agama. Kesetaraan dalam agama itu hukumnya wajib. Artinya ini istri dan suami, laki-laki dan perempuan. Si suami wajib muslim, istri juga wajib muslim. Dan kafa'ah ini ibu, itu yang diharuskan si suami di atas istrinya atau setara dengan istrinya. Jadi bukan mesti setara terus. Yang tidak boleh atau tidak sah menurut ulama kalau si perempuan di atas suami dalam segi agama. Misalkan si perempuan muslimah, suaminya, calon suaminya musyrik, itu tidak sah nikahnya. Atau perempuannya muslimah, suaminya ahlu kitab, Yahudi dan Nasrani, maka tidak sah pernikahannya. Kalau dibalik boleh, suaminya muslim, perempuannya ahlu kitab, tapi dengan syarat ahlu kitab, Nasrani dan Yahudi, pengikut Nabi Musa atau Nabi Isa. Menikah sah hukumnya kalau suaminya muslim. Itu dalam agama, hukumnya wajib. Dalam nasab juga sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Misalkan dalam nasab ada orang dari keluarga ternama perempuan menikahi orang atau laki-laki dari keluarga yang tidak punya nama, itu tidak kafa'ah bahasanya, tidak setara. Perempuannya lebih tinggi kedudukannya daripada suaminya, itu hukumnya tidak boleh, kecuali kalau perempuan tadi menjatuhkan haknya. Jadi misalkan bapaknya maksa kawin, maksa si perempuan tadi untuk kawin dengan laki-laki bukan dari keluarga yang setara dengan mereka, maka itu hukumnya haram, tidak sah. Kecuali kalau perempuan tadi menjatuhkan haknya, tidak apa-apa aku menikah dengan dia, udah cinta misalkan, nah, itu baru sah. Itu kesetaraan bu. Jadi agama Islam mensyaratkan kafa'ah di dalam pernikahan agar apa? Agar langgeng hubungannya. Karena pernah terjadi ini sahabat Zaid dengan Siti Zainab. Karena Siti Zainab keluarganya lebih unggul daripada sahabat Zaid, akhirnya hubungannya nggak langgeng. Siti Zainab sahabat Zaid tidak sanggup untuk menghadapi keluarga Siti Zainab. Akhirnya sahabat Zaid melapor ke Nabi, izin sama Nabi untuk menceraikan Zainab. Diceraikan oleh Zaid, sahabat Nabi Muhammad SAW. Tidak lama selesai masa iddah, Zainab tadi Allah nikahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Biar tidak dikira ini kemauan Nabi, ini kan Nabi yang ngawinkan dengan Zaid. Habis itu ada masalah, cerai dari Zaid, nikah sama Nabi. Biar tidak ada isu atau tidak ada gosip ini kemauan Nabi, perceraian tadi, Nabi mau dengan Zainab, akhirnya Zaid suruh cerai sama Zainab. Allah langsung yang menikahkannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah langsung.
Dengan ayat suci Al-Quran Allah mengatakan, kami nikahkan kamu wahai Muhammad dengan Zainab. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha, kata Allah. Ketika masalah Zainab dan Zaid, kata Allah, sudah selesai, kami nikahkan Zainab kepadamu wahai Muhammad. Itu Nabi setelah ayat ini turun langsung masuk ke rumah Siti Zainab, tidak pakai akad lagi. Kenapa tidak pakai akad lagi? Allah yang akadkan sudah di. Makanya termasuk keutamaan Siti Zainab dan yang selalu beliau banggakan di depan istri-istri Nabi, kata beliau, wahai istri-istri Nabi, Aisyah, Hafsah, kalian itu ketika nikah dengan Nabi, yang jadi walinya orang tua kalian, yang akad ijab kabulnya orang tua kalian. Kalau aku langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi langsung Allah yang menikahkan Nabi dengan Siti Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Dan setelah Allah menikahkan Nabi dengan Siti Zainab, Allah turunkan lagi ayat yang mengharamkan mengangkat anak. Jadi mengangkat anak itu hukumnya tidak boleh kalau kita nisbatkan anak tersebut kepada kita, itu tidak boleh hukumnya. Kayak tadi, Nabi kan Zaid dinisbatkan kepada dirinya, Zaid bin Muhammad, sehingga ada beberapa orang munafik yang mengatakan, oh Muhammad ini menikahi istri anaknya, begitu. Mantu, kalau mantu kandung itu kan mahram, ibu. Mantu kandung hukumnya mahram. Kita punya anak kita nikah dengan perempuan, walaupun mereka cerai atau suaminya meninggal, mantu tadi tetap mahram ke kita selama seumur hidup. Mahram, dia tetap boleh cium tangan ke kita, tidak batal wudunya, dan tidak boleh kita kawin karena dia mantan istri anak kita. Kalau itu anaknya kan kandung. Kalau anak kandung, sedangkan Zaid bukan anak kandung dari besar Muhammad SAW, hanya sama Nabi dinisbatkan kepada beliau. Akhirnya sama Allah, ketika pernikahan ini terjadi, sekalian Allah turunkan hukum haram, hukumnya menisbatkan orang lain kepada diri kita. Itu haram hukumnya, tidak boleh, ya. Jadi misalkan kita angkat anak, ada yang angkat anak misalkan, di kakaknya dinisbatkan ke dia, itu tidak boleh, Bu. Orang tuanya misalkan orang tua aslinya Agus misalkan, tapi orang tua angkatnya Salim. Ini anak namanya misalkan Zaid bin Salim, tidak boleh, Bu. Tetap harus dinisbatkan kepada bapak kandungnya. Sekali lagi, menisbatkan selain anak kita kepada diri kita hukumnya haram, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat yang berbunyi ud'uhum li'abaihim. Kata Allah, panggillah mereka dengan nama bapak mereka, nisbatkan mereka ke orang tua kandung mereka. Karena ini pernah terjadi, Bu. Pernah kita dapati ada seorang ibu yang punya anak dari mantan suaminya. Ibu tadi, perempuan tadi nikah lagi, akhirnya anaknya dinisbatkan kepada suami yang kedua. Padahal anak tadi anak dari suami pertama. Itu tidak boleh, hukumnya haram. Karena marah misalkan sama mantan suaminya, akhirnya tidak dinisbatkan kepada siswa, haram hukumnya. Semarah apapun kita, sebesar apapun masalahnya, tetap harus dinisbatkan kepada bapak kandungnya. Itu hukum dari Allah dan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikahlah Nabi dengan Siti Zainab radhiyallahu taala anha. Tidak pakai ijab kabul lagi karena tadi Allah langsung yang menikahkan. Cuman tetap Nabi mengadakan walimah. Apa walimah? Walimah itu resepsi, acara ngundang orang
untuk apa? Untuk tasyakuran karena sudah menikah. Itu sunnah hukumnya. Jadi kalau ada yang kawin, sunnah. Kata Nabi kepada sahabatnya yang baru menikah, aulim walau bisyatin. Bikinlah walimah walaupun cuma nyembelih 1 kambing, kata Nabi. Hukumnya sunnah. Dan ketika kita diundang, itu wajib kita untuk hadir. Hukumnya wajib, bahasanya kondangan. Itu wajib hukumnya hadir dengan syarat-syaratnya. Jadi mengadakan resepsi untuk pernikahan itu hukumnya sunnah, tapi menjawab panggilan undangan pernikahan hukumnya wajib. Dengan syaratnya, kata ulama, kalau kita tidak ada uzur, misalkan kosong, kita tidak lagi sakit, lagi puasa, Habib bagaimana? Puasa apa ini? Puasa qadha. Sudah, tidak mampu hadir. Puasa sunnah, batalkan puasanya. Kata ulama, kalau kita lagi puasa sunnah, kemudian ada undangan kawinan, itu lebih afdol kita batalkan puasa kita dan kita hadir ke acara tersebut. Wajib hukumnya itu kalau tidak ada uzur. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, wajib kalau di tempat tersebut tidak ada maksiat. Di acara itu misalkan tidak ada dangdutan. Di acara tersebut misalkan tidak ada yang joget-joget ibu. Kalau sudah ada dangdutan, yang diundang Habib lagi, Habibnya hadir dalam dangdutan. Jadi kalau misalkan di acara tersebut ada maksiat, kemungkaran, jatuh hukum wajibnya. Tidak wajib kita untuk hadir. Dan ini ibu usahakan kita rubah, insya Allah. Insya Allah dari rumah kita, dari keluarga kita, dari desa kita, kita rubah dikit-dikit. Ketika ada acara pernikahan, jangan diramaikan dengan hal-hal yang melanggar perintah Allah. Pernikahan itu kan nikmat dari Allah. Termasuk nikmat dari Allah, Allah satukan laki-laki dan perempuan dari keturunan Bani Adam, dari umat Nabi Muhammad SAW atas sumpah yang sah, hubungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini mungkin banyak yang tahu, ulama mengatakan termasuk saatul ijabah, termasuk waktu langit dibuka oleh Allah dan doa kita semua dikabulkan oleh Allah itu ketika ijab kabul. Jadi ketika si suami dan wali perempuan ijab kabul, itu kita pasang niat doa yang banyak. Karena pada saat itu pintu langit dibukakan oleh Allah, semua doa kita dikabulkan oleh Allah. Ini sesuatu bahasanya sangat sakral sekali. Setiap penghulu pasti mengatakan ini kita menyaksikan sesuatu yang sakral. Kenapa? Karena pintu langit dibuka oleh Allah dan kita doa apapun dikabulkan oleh Allah. Kapan itu? Ketika ijab kabul. Ketika si wali dan calon suami mengucapkan qabiltu, zawwatu dan seterusnya. Aku nikahkan, aku terima. Masa itu waktu itu waktu langit dibuka oleh Allah dan doa kita dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan sesuatu yang mulia, nikmat yang luar biasa. Jangan kita kufuri nikmat tersebut. Sekarang kita ini banyak suka mengkufuri nikmat dari Allah. Contoh, ini benderanya masih banyak ini. 17 Agustus, hari kemerdekaan. Ini dirayakan dengan apa? Dengan joget. Di mana-mana itu. Saya tidak mengatakan di Bangka karena saya belum tinggal di Bangka. Saya belum tahu bagaimana realitanya di Bangka. Di Palembang begitu. Di mana-mana ngadakan lomba, termasuk lomba joget. Yang joget ibu-ibu ikut. Bukan anak muda, bahkan kebanyakan ibu-ibu ikut lomba joget. Na'udzubillah min hari kemerdekaan. Kita merdeka itu bukan kita dapatkan kemerdekaan dengan ketawa-ketawa, dengan joget-joget. Kita dapatkan dengan darah yang ditumpahkan. Kita dapatkan dengan beberapa ribuan yang gugur di medan peperangan itu, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Biar kita tahu, coba tonton, kan banyak sekarang film-film bagaimana dapat kemerdekaan. Lihat, setelkan film itu. Habib, tak seru kalau udah kumpul tak apa-apa. Tapi jangan joget. Apa? Kita nonton bareng, nonton film sejarah. Kita lihat bagaimana mereka mendapatkan kemerdekaan di 17 Agustus 1945. Tapi sekarang ini tidak. Film itu tidak ditonton, tidak disetel, yang diramaikan joget-jogetan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita mulai sedikit demi sedikit. Kata para ulama, orang yang ketika dia sadar dia salah tapi ingin berubah, itu orang bagus. Karena kita semua ini suka berbuat salah. Kata ulama, kalau aib kita ini dibukakan oleh Allah, kita tidak akan duduk di satu atap yang sama. Jadi semua kita ini banyak salahnya ini. Cuman yang paling besar salahnya ketika dia sudah sadar salah, tidak mau berubah. Itu yang besar salahnya. Tapi orang yang sadar salah kemudian mau berubah, itu orang yang dicintai oleh Allah. Mau dalilnya di Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka dengan orang yang mau bertobat. Allah cinta dengan orang yang mau berubah. Berubah ketika sadar. Dulu sebelum pergi majlis taklim suka begini. Ketika sudah hadir majlis taklim, setiap bulannya mendengar cerita istri-istri Nabi, mulai berubah. Ini orang yang dicintai oleh Allah. Yuhibbut tawwabin. Allah suka dengan orang yang sering bertobat. Bukan sekali dua kali, sering bertobat. Merasa salah, taubat, salah, taubat. Ini orang dicintai oleh Allah. Yuhibbul mutatahhirin. Jadi jangan kita malu ketika kita sadar lagi apa sudah pernah berbuat salah. Yang malu itu seharusnya yang mau tidak berubah. Kalau kita berubah, kita harus pede. Kita harus bangga, berarti aku termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai dari sekarang kita berubah hal-hal yang bentuknya mengkufuri nikmat Allah, dengan kita rubah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walimah kita, resepsi kita rubah. Karena ini sudah kemana-mana. Ini sudah kemana-mana ini. Di semua golongan, dari yang atas sampai yang paling bawah, itu di hari pernikahannya pasti ada maksiat, kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa merubah, oh ini kata Nabi, dan Nabi juga suka. Susah Habib, karena semua di kampung ini begini, di desa begini. Jangan ikut-ikutan. Apa kata Allah? Wa in tuti aktsara mimman fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kita ini modelnya latah itu bahasanya kan, ikut-ikutan. Oh lagi tren begini, ikut-ikutan. Oh kemarin ada acara resepsi, ngundang orkes ini misalkan. Oh kita undang yang lebih terkenal misalkan. Jangan mau kalah. Jangan gitu. Lomba-lombanya jangan dimaksiat kepada Allah. Lomba-lomba itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastabiqul khairat, kata Allah. Begitu. Orang yang bisa berpegang teguh dengan ajaran Nabi ketika sedang rusaknya zaman, itu kata Nabi, orang yang paling aku cintai. Orang yang paling dicintai oleh Nabi, yang bisa berpegang teguh dengan ajaran Nabi ketika sekitarnya semuanya meninggalkan ajaran Nabi. Itu yang paling hebat. Kenapa? Di sekitar misalkan suka maksiat, suka mengadakan acara kemungkaran, tapi kita adakan acara ma'ruf, adakan acara yang mengingatkan orang kepada Nabi. Oh luar biasa. Orang itu pasti dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masalah walimah itu hukumnya sunnah mengadakan resepsi walimah, tidak harus berlebihan. Nabi itu motong satu kambing seadanya itu, jangan berlebihan. Jangan sampai utang apa ratusan juta Ustaz. Kenapa? Habis ya, tidak perlu. Nah kalau kita lihat, kan kita sudah baca nih sampai 6 atau 7 istri Nabi kita baca. Lihat bagaimana resepsi Nabi, sederhana sekali.
Nabi nyembelih 1 kambing, 2 kambing, Nabi panggil sahabat, minta doa, ngasih makan mereka, minta, selesai. Di cerita Siti Zainab, Nabi besar Muhammad SAW ketika mengadakan resepsi pernikahan dengan Siti Zainab, itu ada sahabat perempuan yang bernama Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Beliau menghadiahkan kepada Nabi sedikit dari makanan. Jadi Nabi waktu itu lagi tidak punya makanan, tapi Nabi ingin mengadakan resepsi. Akhirnya oleh Ummu Sulaim ditanggung makanannya, cuman makannya sedikit. Diriwayatkan itu makanan cukup untuk 10 orang cuman. Kata Nabi, sudah, tidak apa-apa, sini makanannya. Kata Nabi, yang hadir ibu 300 orang. Ini makanan cukup untuk 10 orang. Kata Nabi, setiap kelompok masuk 10-10. Kecil rumah Nabi itu. Rumah Nabi itu kecil, bayangkan. Cukup untuk 10 orang duduk rumah Nabi. Kecil tuh. Kata Nabi, masuk 10-10 gantian yang hadir. Dan Nabi langsung yang menuangkan makanannya. Itu Anas yang nganterkan misalkan panci tadi yang nganterkan Nabi, melihat Nabi nuangkan makanan ke piring. Masuk 10 sahabat makan. Ini makanan cukup untuk 10 orang. Masuk lagi kloter kedua, 10 lagi makan habis. Kata Anas, kok tidak habis-habis? Yang dihadiahkan oleh ibunya, yang cukup untuk 10 orang. Ternyata di situ tampak mukjizat Nabi besar Muhammad SAW. Termasuk mukjizat Nabi itu bisa memperbanyak makanan. Masuk 10 sampai kata sahabat Anas 100 orang masuk makan semua. Dan ketika habis sudah tinggal aku dan Nabi, itu kami lihat tidak kurang sama sekali di panci. Bahkan kata Anas, aku malah ragu ini nambah atau tidak. Bukan berkurang, ini kayaknya nambah ini isinya makanannya. Mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu walimah Nabi besar Muhammad dengan Siti Zainab. Kemudian Siti Zainab meninggal. Beliau termasuk istri Nabi pertama kali yang meninggal setelah Nabi. Jadi kita ulang, di zaman Nabi 2 istri meninggal, Siti Khadijah dan Siti Zainab yang pertama. Namun ketika Nabi mau meninggal, Nabi mengatakan, kata Nabi, dari kalian wahai istriku yang 9 ini, yang cepat menyusul aku, yang paling panjang tangannya. Nabi meninggal. Akhirnya bini Nabi setiap kumpul mengukur tangan masing-masing. Karena mereka apa? Ingin cepat nyusul Nabi. Buat apa hidup di dunia bagi mereka kalau tidak bersama Nabi? Diukur tangannya siapa yang paling panjang. Subhanallah, mereka tidak paham maksud Nabi. Setelah Siti Zainab yang kita baca biografinya ini meninggal, mereka baru paham Zainab ini tangannya paling pendek. Tapi kok dia meninggal duluan? Oh, maksud Nabi bukan tangannya panjang. Tapi apa maksud Nabi? Yang banyak sedekah. Yang paling banyak sedekah di antara kalian, dialah yang pertama kali menyusul aku ke alam barzakh. Ternyata Siti Zainab yang meninggal, baru semuanya sadar. Ini Siti Aisyah menceritakan, baru kami semua sadar, ternyata maksud Nabi bukan yang tangannya panjang. Kalau Zainab paling pendek tangannya, orangnya agak kecil, kata Siti Aisyah. Ternyata maksud Nabi adalah yang paling banyak sedekahnya. Diriwayatkan Siti Zainab ini paling banyak sedekahnya, mencintai orang-orang miskin. Bahkan beliau dijuluki ibunya orang-orang miskin. Saking apa? Saking banyak bersedekah untuk fuqara dan masakin. Ganjarannya duluan nyusul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas keutamaan sedekah. Tidak perlu kita ulangi Ibu, karena di pertemuan kemarin sudah panjang lebar kita jelaskan masalah ganjaran untuk orang yang sering sedekah. Nah, dan kemudian Siti Zainab adalah perempuan pertama kali yang dikuburkan dan dibawa dari rumah ke tempat penguburan dengan keranda.
Kalau mau tahu sejarahnya, itu keranda dari mana Habib? Itu dari zaman Siti Zainab. Tahu keranda? Apa bahasa yang dipakai? Ya. Ringgo-ringgo. Kalau di Palembang ringgo-ringgo, Bu. Sama berarti. Di Palembang bahasanya apa tadi? Ringgo-ringgo. Itu ringgo-ringgo Ibu. Diriwayatkan yang pertama kali dibawa di atas ringgo-ringgo itu Siti Zainab. Ada riwayat yang mengatakan bukan, tapi Siti Fatimah putri Nabi besar Muhammad SAW. Karena mereka malu. Diriwayatkan Siti Fatimah atau Siti Zainab ketika di masa hidupnya membayangkan nanti kalau aku meninggal dibawa cuma ditutup pakai kain, badanku membentuk. Bayangkan tuh. Lihat bagaimana perempuan yang salihah. Setelah meninggal pun mereka tidak mau bentuk badannya dilihat. Ini padahal siapa yang tertarik dengan perempuan yang sudah meninggal? Enggak ada. Begitu. Secantik apapun rupanya, ya, sebagus apapun badannya, kalau sudah mayit siapa yang mau dekat? Kan gitu. Tapi mereka bukan itu tujuan mereka. Mereka ingin menjaga harga diri mereka. Jadi riwayat ini Siti Fatimah atau Siti Zainab ketika di masa hidupnya itu sudah sumpah kepikiran, nanti bagaimana ketika aku meninggal, dibawa dari rumah ke pemakaman, cuma ditutup pakai kain, bentuk badannya kelihatan. Waktu itu ada namanya perempuan yang bernama Asma, sahabat Nabi. Asma ini pernah hijrah ke Habasyah. Beliau termasuk orang yang pertama kali masuk Islam, dan pernah hijrah ke negara Habasyah, Ethiopia. Kata beliau, aku lihat di Ethiopia sana ketika orang meninggal itu dibawa pakai ringgo-ringgo. Jadi ringgo-ringgo itu dari Afrika, Bu. Sejarahnya bukan dari Asia, bukan dari Indonesia. Sejarahnya dari Afrika. Kata beliau, itu bagus tuh, kita terapkan. Jadi jasad mayit dimasukkan ke situ, jadi tidak berbentuk. Langsung Siti Fatimah atau Siti Zainab memerintahkan Asma tadi untuk ketik wasiat, aku meninggal buat ringgo-ringgo itu. Bawa aku menggunakan ringgo-ringgo. Dibawalah beliau dengan ringgo-ringgo, dan dikuburkan di Baqi di pemakaman istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Siti Zainab bintu Jahash, istri ke-7 dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal di Madinah dan dikuburkan di Baqi, di komplek istri Nabi. Sekali lagi kita ulang, istri Nabi itu semuanya dikuburkan di situ kecuali 2. Yang pertama Siti Khadijah di Maklah, di Mekah. Yang kedua Siti Maimunah, nanti itu istri terakhir Nabi, di tempat antara Mekah dan Madinah, dikuburkan situ 2. Jadi 2 di luar Madinah. 9 istri Nabi semuanya di Madinah dan satu kompleks pemakaman. Semua azwan, tahirat, istri tercinta, istri tersuci daripada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari mereka semua. Selain kita mendapatkan keberkahan ketika kita menyebut nama istri Nabi, kita juga insya Allah termotivasi untuk mengikuti sedikit demi sedikit jejak istri-istri yang salihah, istri perempuan yang luar biasa di dunia ini, yaitu istri-istri Nabi besar Muhammad SAW. Karena itulah tujuan kita. Tujuan kita itu ketika mendengar biografi mereka, perjalanan hidup mereka, bagaimana orangnya, itu tujuan kita untuk mengikuti mereka, agar kita termasuk daripada kelompok mereka di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la ma'ana wa la ilayna syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.